Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saudina dengan NIM 108202023. Di sini saya akan menyelesaikan tugas usul fikih tentang Sad Azhari dan istihsab. Secara etimologi, kata Sad Azhariyah merupakan bentuk frase yang terdiri dari dua kata, yaitu sad dan azhariyah. Secara etimologi, kata asad merupakan kata benda abstrak. Dari kata asod tersebut berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lubang. Sedangkan azhariyah merupakan kata benda bentuk tunggal yang berarti jalan, sarana, dan sebab terjadinya sesuatu. Bentuk jamak dari azhariyah adalah az-zarai. Karena itulah dalam beberapa kitab usul fikih seperti Tanqi al-Fusul fi Ulum al-Usul karya al-Qarafi, istilah yang digunakan adalah sad az-zarai. Terminologi. Menurut al-Qarafi, sad azhariyah adalah memotong jalan kerusakan sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan, namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan, maka kita harus mencegah perbuatan tersebut. Dengan ungkapan yang senada, menurut Asyukani, az-zariyah adalah masalah atau perkara yang pada lahirnya dibolehkan, namun akan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang. Dalam karyanya Al-Muwaffaq, Al-Syatibi menyatakan bahwa sad az-zariyah adalah menolak sesuatu yang boleh agar tidak mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang. Menurut Mukhtar, Yahya, dan Fatur Rahman, sad az-zariyah adalah meniadakan atau menutup jalan yang menuju kepada perbuatan yang terlarang. Sedangkan menurut Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, jalan atau perantara tersebut bisa berbentuk sesuatu yang dilarang maupun yang dibolehkan. Dari berbagai pandangan di atas, sad az-zariyah merupakan tindakan pendahuluan atau preventif untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan, hal yang lebih buruk. Menurut beberapa ulama az-zariyah, yaitu menurut Imam dan Ahmad bin Hambal, az-zariyah sebagai dalil hukum syara. Mereka menerima sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum dan mengembangkan metode ini dalam berbagai pembahasan fikih sehingga penerapannya lebih luas. Menurut Imam Hanifah dan Syafi'iyah, az-zariyah ini disesuaikan, terkadang dijadikan sebagai dalil, terkadang juga menolaknya sebagai dalil. Adapun seorang ulama yang sama sekali menolak az-zariyah sebagai dalil hukum syara atau hujjah, yaitu Ibnu Hazm az-Zahiri. Kehujahan az-zariyah. Kelompok yang menghujah mengajukan dalil dan alasannya sebagai berikut. Firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 104, artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan ra'ina kepada Nabi Muhammad, tetapi katakanlah unzurna, dan dengarlah, dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang lebih pedih. Hadis riwayat Al-Bukhari juga. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari ini dikatakan, barang siapa memaki atau menghina orang tua dari temannya, hal tersebut sama saja seseorang itu juga telah menghina dan mencaci maki orang tuanya sendiri. Hal ini termasuk dosa besar, yang mana seolah-olah seseorang telah melaknat orang tuanya sendiri. Rasulullah SAW menetapkan seseorang pembunuh tidak akan mendapatkan warisan dari orang yang telah dibunuhnya, karena cara ini untuk menghindari agar seseorang tidak melakukan pembunuhan untuk lebih cepat mendapatkan harta warisan dari yang dibunuh. Pengertian istishab. Secara etimologi, istishab berarti meminta kebersamaan atau berlanjutnya kebersamaan. Menurut istilah ulama usul ialah menetapkan sesuatu berdasarkan keadaan yang berlaku sebelumnya hingga adanya dalil yang menunjukkan adanya perubahan keadaan itu, atau menetapkan hukum yang ditetapkan pada masa lalu secara pribadi berdasarkan keadaan hingga terdapat dalil yang menunjukkan adanya perubahan. Yang kedua, secara terminologi terdapat beberapa definisi istishab yang dikemukakan oleh para ulama, antara lain
Yang pertama, menurut Asy-Syaukani, pada dasarnya suatu hukum masalah di masa lampau itu tetap berlaku di masa kini dan masa yang akan datang, terkecuali apabila ada perubahan pada objeknya, maka dengan sendirinya hukumnya juga menjadi berubah. Yang kedua, menurut Ibnu Qayyim Az-Zaujiyah, suatu hukum baik positif maupun negatif tetap berlaku tanpa memerlukan dalil lain untuk tetap. Yang ketiga, menurut Ibnu Hazm, bahwa penetapan hukum tidak cukup hanya dengan prinsip kebolehan dasar, tetapi harus benar-benar dikukuhkan oleh dasar yang bersumber dari nas. Kewujahan istishab. Ahli usul fikih berbeda pendapat tentang kewujahan istishab ketika tidak ada dalil syarak yang menjelaskannya. Antara lain, yang pertama, menurut mayoritas mutakallimin ahli kalam, istishab tidak dapat dijadikan dalil karena hukum yang ditetapkan pada masa lampau menghendaki adanya dalil. Demikian pula untuk menetapkan hukum yang sama pada masa sekarang dan masa yang akan datang harus berdasarkan dalil. Yang kedua, menurut mayoritas ulama Hanafiyah, khususnya mutaakhirin, istishab bisa dijadikan hujah untuk menetapkan hukum yang telah ada sebelumnya dan menganggap hukum itu tetap berlaku pada masa yang akan datang, tetapi tidak bisa menetapkan hukum yang akan ada. Yang ketiga, ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Zahiriyah, dan Syiah berpendapat bahwa istishab bisa dijadikan hujah secara mutlak untuk menetapkan hukum yang telah ada selama belum ada dalil yang mengubahnya. Alasan mereka adalah bahwa sesuatu yang telah ditetapkan pada masa lalu, selama tidak ada dalil yang mengubahnya baik secara qot'i maupun zonni, maka hukum yang telah ditetapkan itu berlaku terus karena diduga keras belum ada perubahannya. Pendapat ulama tentang istishab. Pertama, mayoritas ulama dari mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali menyatakan bahwa istishab merupakan hujah secara penuh, baik dalam mempertahankan sesuatu yang sudah ada maupun menetapkan sesuatu yang belum ada. Mereka menggunakan Al-Quran, hadis, ijma, dan akal untuk memperkuat pandangannya. Sedangkan selain pendapat dari dua kelompok ulama di atas, terdapat pendapat lain yang pendapat sebagian ulama Hanafiyah dan sebagian ulama Syafi'iyah dan Abi Husain al-Basri serta sekelompok ulama mutakallimin yang menyatakan bahwa istishab tidak bisa dijadikan sebagai hujah dalam penetapan hukum, baik untuk menetapkan hukum berdasarkan hukum yang sudah ada atau menetapkan hukum yang belum ada. Argumentasi mereka adalah bahwa status hukum halal atau haram adalah hukum syarak yang harus didasarkan pada justifikasi tekstual yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Sekian paparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.